Selamat datang di program khusus World Food Day, pangan lokal berdaya, ketahanan pangan berkelanjutan, yang dihadirkan oleh CNBC Indonesia untuk memperingati Hari Pangan Sedunia. Isu pangan selalu relevan, populasi terus tumbuh, iklim makin menantang, sementara kita juga dituntut menjaga kedaulatan pangan. Salah satu jawaban untuk tantangan ketahanan pangan di Ibu Pertiwi adalah dengan memberdayakan pangan lokal, terutama komoditas-komoditas strategis yang makin penting perannya, termasuk jagung. Hari ini kita akan bahas lebih spesifik strategi menjaga ketahanan pangan di era inovasi pangan terkait bagaimana benih jagung bioteknologi bisa menjadi bagian dari solusi, tidak hanya soal produktivitas tetapi juga keberlanjutan. Bersama saya, Syafina Nasyar. Mari kita mulai program khusus World Food Day, pangan lokal berdaya, ketahanan pangan berkelanjutan. Tidak ada negara yang kuat yang tidak mampu memproduksi pangannya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah yang saya pimpin bekerja keras untuk memutus ketergantungan pada impor. Kami juga melakukan intensifikasi. Kami mendorong produksi pangan di desa-desa. Target Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia dalam 4 hingga 5 tahun mendatang menghadapi dinamika di lapangan. Salah satu komoditas utama yakni jagung kini menunjukkan tren produksi yang naik turun. Jagung tengah mendapat sorotan karena menjadi bahan baku utama bagi industri pakan ternak dan pakan olahan di Indonesia. Data Badan Pangan Nasional menunjukkan kebutuhan jagung nasional terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini pun dibarengi dengan produksinya pula untuk mengimbanginya, di mana BPS mencatat produksi jagung tahun 2024 meningkat 2,98% menjadi 15,21 juta ton dari 14,77 juta ton pada 2023. Namun situasi pada 2025 tidak seluruhnya cerah. Luas panen jagung pada Agustus tahun ini turun menjadi 0,23 juta hektar, anjlok 10,04% dibandingkan Agustus tahun lalu. Penurunan ini juga diikuti dengan penurunan produksi menjadi 1,39 juta ton, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Memang, produktivitas di tingkat petani masih menghadapi berbagai tantangan. Untuk itu penerapan jagung bioteknologi dinilai mampu menjadi solusi strategis. Jagung biotek lebih tahan lama dan memiliki hasil panen lebih tinggi tanpa mengorbankan kualitas pangan. Adanya potensi besar jagung bioteknologi, Indonesia memiliki peluang untuk tidak hanya mengurangi ketergantungan impor, tapi juga memperkuat posisi sebagai negara agraris yang tangguh di tengah tantangan global. Kini kebijakan untuk memperkuat pangan lokal melalui inovasi bioteknologi kian mendesak, terutama ketika Indonesia menapaki jalan menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan. Ya, dan untuk mengulas lebih jauh topik kita dalam World Food Day, pangan lokal berdaya, ketahanan pangan berkelanjutan, saat ini sudah hadir narasumber di studio CNBC Indonesia, Bapak Prayudi Syamsuri, staf ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Selamat siang Bapak, terima kasih atas waktunya untuk CNBC Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya juga sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Prof. Hermanto Siregar, Guru Besar IPB. Selamat siang Pak. Selamat siang. Dan selanjutnya juga sudah ada Bapak Aditya Rusmawan, Agriculture Affairs LTO Lead dari Bayer Crop Science Indonesia. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk CNBC Indonesia. Baik, kalau gitu sebelum lebih jauh kita mengulas tentang topik kita akan lihat dahulu data dari Global Food Security Index 2022 yang dirilis oleh Economist Impact.
di mana Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 113 negara dengan skor 60,2 poin. Ini menandakan adanya peningkatan namun masih di bawah rata-rata global dan juga Asia Pasifik. Posisi ini memang cukup baik bila dibandingkan dengan banyak negara berkembang lainnya, tetapi tetap menunjukkan bahwa upaya menuju ketahanan pangan sejati masih panjang. Dan langsung saja kalau gitu kita akan memulai diskusi kita pada siang hari ini. Saya akan mulai dari Bapak Prayudi. Bapak Prayudi, bagaimana Bapak melihat dan juga pemerintah memetakan kondisi ketahanan pangan nasional saat ini, terutama untuk komoditas jagung yang saat ini memang sedang kita dalami dan juga akan menjadi tema besar dalam dialog kita hari ini. Kita juga tahu bahwa jagung ini adalah komoditas krusial untuk industri pakan ternak domestik khususnya. Dan sayangnya sedang menghadapi tantangan iklim dan juga geopolitik global. Seberapa besar kira-kira Pak ruang inovasi termasuk bioteknologi bisa mendapatkan tempat dalam kebijakan ini? Silahkan Pak Yudi. Ya, makasih Mbak Saf. Jadi tadi telah disampaikan Bapak Presiden Prabowo bahwa ketahanan pangan ini adalah salah satu prioritas dalam pembangunan 5 tahun ke depan. Oleh karena itu pemerintah dan terutama pada Kabinet Merah Putih ini hadir Kementerian Koordinator Pangan yang sangat diharapkan menjadi mensinergikan antar kelembagaan tentu ya. Dan salah satu output yang kita diharapkan meningkat dalam rangka ketahanan pangan yaitu selain padi tentu adalah jagung. Nah, berbicara jagung, tentu bahwa jagung ini selain sebagai komoditas pangan, tapi juga sebagai komoditas pakan dan komoditas industri. Ini adalah menempatkan bahwa jagung ini begitu strategis dalam pertanian kita secara umum. Dan kemudian mengacu kepada data Global Food Security Index tadi, bahwa tahun 2022 kita 60,2, dalam 5 tahun ke depan ya kita memiliki target yang cukup tinggi yaitu 82. Ini. Harapan kita apa? Bahwa kita bisa meningkatkan ketersediaan dari pangan kita dan salah satunya adalah jagung tadi. Karena dari data ini bahwa level ketersediaan kita masih rendah, masih sekitar 50 poin. Nah, harapan kita bahwa selain padi tentu bagaimana meningkatkan ketersediaan pangan kita melalui jagung tadi. Nah, saya kira menurut saya bahwa tidak ada langkah yang pasti bahwa kita harus menerapkan teknologi. Itu kuncinya menurut saya. Saya ingin kembali beralih maksud saya ke Prof. Hermanto. Tadi kan kita sudah dengarkan dari pemerintah Pak. Sekarang kami ingin tahu perspektif dari akademisi. Prof. Hermanto sendiri melihat bagaimana posisi jagung khususnya benih bioteknologi ini dalam kerangka besar ketahanan pangan berkelanjutan Pak. Sangat penting. Jadi yang namanya benih itu merupakan komponen yang termasuk paling penting menentukan kenaikan atau stagnasi daripada produksi. Nah, adanya gejolak ya tadi data naik turun ya, misalnya masalah produksi tidak terlepas karena memang stagnasi di dalam benih itu sendiri. Artinya benih itu sesungguhnya bukan yang statis ya, tetapi dari waktu ke waktu harus ditingkatkan kinerjanya gitu. Jadi jagung sendiri sebetulnya adalah komoditi yang menurut saya setelah beras itu paling penting. Kalau beras itu adalah pangan pokok, nah namanya pangan itu kan harus berimbang. Beras adalah karbonya, sedangkan jagung itu adalah bahan baku untuk menghasilkan proteinnya. Pakan untuk menghasilkan telur, ya, untuk menghasilkan daging ayam, daging yang lain itu sangat tergantung, sangat menentukan pakan yang basisnya itu adalah jagung ya terhadap produksi telur, daging ayam dan seterusnya. Jadi kalau benihnya sendiri tidak ada kemajuan, tidak ada suatu peningkatan dari waktu ke waktu, misalnya produktivitasnya hampir sama, maka upaya meningkatkan produksi sumber protein yaitu telur, daging tadi itu akan sulit sekali. Padahal salah satu yang juga oleh pemerintah ditekankan itu adalah bagaimana stunting itu akan dinolkan, malnutrisi ataupun kurang gizi itu akan diatasi. Kuncinya adalah protein intake-nya harus ditingkatkan. Jadi kembali ke pertanyaan awal, bagaimana dengan peranan daripada benih itu krusial sekali. Oke, berarti bisa dikatakan sebenarnya ketahanan pangan ini berkaitan erat dengan harga ya Pak. Kalau misalkan jagungnya
mungkin harganya melemah atau ketersediaannya terbatas, akhirnya protein daging, barang-barang yang mengandung protein ini bisa lebih mahal. Dan seperti apa Bapak melihat dan keterkaitannya seperti apa? Karakteristik daripada jagung ini memang fluktuasi harga itu relatif volatile. Sebagaimana juga produksinya berfluktuasi. Kalau pangan pokok seperti beras ya, dia relatif terjaga fluktuasinya walaupun ada kecenderungan naik belakangan ini. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi kenapa produksi jagung ataupun harga jagung itu demikian fluktuatif itu adalah karena memang ketersediaannya masih terbatas, produksinya masih terbatas. Oleh karena itu dia perlu digenjot ya, kalau bisa kenaikannya itu eksponensial ke depan. Oke, menarik apa yang tadi Prof. Hermanto sudah tekankan dari aspek ilmiah dan juga keberlanjutan. Saya ingin ke Pak Adit, dan kalau dari sisi pelaku industri agribisnis, bagaimana Anda melihat kontribusi sektor swasta untuk bisa memperkuat peta ketahanan pangan nasional untuk lebih spesifiknya untuk komoditas jagung? Iya, jadi kan kalau tadi Prof. Hermanto dan Pak Prayudi ya udah menyampaikan bahwa jagung itu begitu penting ya. Jadi memang kan seiring dengan kebutuhan yang semakin meningkat dan kemudian tuh lahan pertanian juga semakin terbatas gitu. Jadi memang penggunaan jagung khususnya ibaratnya kita menerapkan teknologi pada tanaman itu suatu keharusan Mbak gitu. Nah jadi di kita tuh di Bayer Crop Science kita punya jagung bioteknologi yaitu yang tahan terhadap gulma ya, karena memang gulma ini emang kerjaan berat bagi petani gitu, karena untuk membersihkan gulma tuh butuh tenaga. Nah kita sudah demplot di beberapa provinsi gitu, di Sulsel, NTB, dan Lampung ya, itu peningkatan produktivitasnya bisa 15-25%. Gitu. Dengan adanya penerapan bioteknologi dengan penerapan bioteknologi tadi. Nah selain itu yang paling penting adalah juga mengurangi input. Nah, mengurangi inputnya ini bisa 30%. Misalnya dia biasa menyemprot gulmanya itu 4-6 kali, dengan benih ini tuh dia cukup 1-2 kali. Berarti ada pengurangan input tadi gitu. Nah, jadi ini teknologi udah kita research ya, udah bertahun-tahun. Nah, ini udah kita bawa ke Indonesia nih untuk diperkenalkan kepada petani. Tuh, jadi ya memang itu suatu keharusan untuk penerapan teknologi dalam tanaman, Mbak. Oke, sudah berapa lama Pak menerapkan ini teknologi ini dan apa perbandingan signifikannya selain tadi pengurangan input dan juga produksinya yang cukup signifikan meningkat? Kalau research-nya sih udah lama ya Mbak ya, tapi memang kan jadi untuk bioteknologi itu perizinannya juga lumayan complicated gitu ya. Karena satu, dia harus dapat keamanan pangan dari BP POM, terus keamanan pakan dari Kementan, kemudian yang terakhir keamanan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah memang proses regulasi ini yang memang bikin kita memakan waktu gitu. Nah makanya dengan adanya Pak Prayudi ini dari Kementerian Koordinator Pangan, mungkin nanti bisa dipayungin nih Pak ya antara kementerian tadi untuk supaya regulasi itu tidak menjadi hambatan gitu bagi kami. Gitu. Mungkin Pak Yudi boleh menanggapi sedikit Pak Yudi dengan adanya regulasi yang dikeluhkan sedikit lambat Pak. Ya, jadi kalau kita berbicara regulasi memang hadir untuk mengatur sebenarnya ya. Jadi kita telah memiliki PP 21 tahun 2005 terkait dengan keamanan hayati produk rekayasa genetika. Kemudian ada turunan Perpres, kemudian dari keamanan-keamanan teknis juga sudah ada. Nah, tinggal bagaimana kita coba dengan kabinet yang baru ini, kita coba melakukan review terhadap regulasi-regulasi, mana yang kita coba bisa percepat, karena ini sudah tuntutan sebenarnya. Tuntutan kita untuk memanfaatkan teknologi. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, kita ketinggalan. Bahkan kita akan menjadi pasar nanti. Oleh karena itu menurut kami di pemerintahan adalah sekarang Kemenko sudah sedang menyiapkan tim Pokja Perbenihan. Dan di dalamnya kita akan melakukan review terhadap regulasi-regulasi itu. Pak, tapi mungkin seberapa besar Pak urgensinya untuk bisa menerapkan teknologi di tanaman seperti yang disampaikan oleh Pak Aditya tadi? Ya, kalau kita berbicara pertanian, ke depan itu kita harus berbicara namanya pertanian presisi.
Presisi artinya ya betul-betul kita ukur secara kuantitatif. Tadi sebenarnya kalau kita berbicara ini kan sebenarnya kita ke arah efisiensi. Efisiensi penggunaan input. Seberapa besar efisiensi kita menggunakan pestisida, pupuk, ya, air, di mana 3 input ini sangat berpengaruh terhadap biaya usaha tani, maka teknologi harus hadir untuk bisa memberikan efisiensi penggunaan input tadi. Nah, itu menurut saya yang diperlukan dalam pertanian modern kita saat ini. Kalau dari Prof. Hermanto sendiri seperti apa? Kalau tadi Pak Aditya menjelaskan adanya efisiensi, lalu Bapak juga Pak Yudi menyebutkan dengan adanya quantity yang lebih accountable karena bisa diperhitungkan. Kalau dari Prof. Hermanto sendiri urgensinya seperti apa, Pak? Ya, jadi yang mempengaruhi produksi itu adalah teknologi. Ya. Benih yang tadi disebut benih biotek itu juga adalah teknologi. Tapi teknologi itu pemanfaatannya itu menjadi tidak optimal manakala tidak ada terobosan kelembagaan mengatasinya. Jadi kalau untuk izin katakanlah masih terlalu lama, itu adalah dengan format kelembagaan yang ada, ya, maka itu perlu juga diperpendek waktunya. Jadi terobosan teknologi harus diiringi dengan terobosan kelembagaan sehingga apa-apa yang sudah menjadi temuan secara teknis itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Indonesia ini mempunyai suatu ciri khas ya dengan penduduk yang sangat besar, kemudian distribusinya juga yang tidak merata ya, menumpuk di Jawa, tapi ada juga di pulau-pulau yang lain. Itu membutuhkan kenaikan produksi yang sangat besar sebetulnya. Ya, karena kalau dia pakan, terutama untuk pakan itu kan bisa disimpan dengan cukup efektif gitu. Lebih bagus stoknya cukup banyak daripada kita kekurangan. Kalau dia di bawah batas tertentu kekurangan itu pasti yang terjadi adalah fluktuasi harga seperti tadi. Jadi meskipun petaninya mati-matian membuat efisiensi ya, perusahaan membuat efisiensi, begitu terjadi gejolak harga itu bisa terhapus oleh fluktuasi yang sangat besar itu. Jadi faktor kunci yang harus diwujudkan itu adalah membuat supaya fluktuasi harganya tidak terlalu lebar. Ya, produksinya juga fluktuasinya tidak terlalu lebar. Saya ada mengambil data perbandingan produktivitas, mungkin bisa ditayangkan ya. Nah, di situ bisa kita lihat sebetulnya produktivitas rata-rata untuk jagung kita itu relatif agak tinggi sebetulnya ya, relatif tinggi. Dia meningkat ya dari sekitar ini ya, ada di sini bisa kita lihat. Indonesia itu yang warna kuning ya, jadi dia meningkat dari 5 ton lebih sampai dia sekitar 8 ton saat ini ya. Nah, tapi peningkatan daripada penduduk kita itu jauh lebih tinggi. Oke, jadi tidak mencukupi kebutuhan penduduk Indonesia. Kejar-kejaran. Artinya ini harus dipertinggi lagi. Gitu. Caranya tadi adalah 2. Jadi produksinya tadi harus didukung oleh teknologi, kelembagaannya juga dibuat makin efisien ya Pak Yudi ya. Kelembagaan lebih efisien dan produksinya harus dilengkapi dengan teknologi.